Uji coba kereta cepat Jakarta-Bandung terus dilakukan jelang operasinya di bulan Agustus. Sejak Jumat lalu, uji coba sudah dilakukan setiap hari. PT Kereta Cepat Indonesia Cina sudah melakukan hot sliding test pada jalur kereta cepat. Pengecekan uji coba dilakukan dengan menggunakan Comprehensive Inspection Train atau CIT. CIT atau kereta inspeksi ini memang didesain untuk mengukur berbagai kondisi prasarana kereta cepat. Mulai dari kelistrikan, kondisi jalur, persinyalan, dan berbagai fasilitas operasi kereta cepat lainnya. Kecepatan perjalanannya juga ditingkatkan secara bertahap sampai mencapai maksimal kecepatan teknis yang mencapai 385 km per jam. Dengan demikian, Jakarta-Bandung diperkirakan akan dapat dicapai hanya dalam kurun waktu 40 menit. Proyek kereta cepat ini juga akan menjadi lompatan besar bagi moda transportasi di Indonesia. Memang, seiring perjalanan kereta api, selalu muncul berbagai mitos atau kisah mistis yang mengiringinya. Salah satu yang paling fenomenal adalah kereta hantu Manggarai. Meski memang di luar nalar, tak sedikit orang yang mengaku pernah melihat. Pas dari Bogor dulu pernah kejadian, udah lama juga sih. Tahun berapa saya lupa saya. Pas kejadian turun di di stasiun Cikini nih, pas tanjakan. Nah, di situ kan rame tuh, pas pagi-pagi ya saya ngeliat kayak gitu. Pas ternyata supirnya nggak ada, masinisnya. Tak hanya penampakannya saja, bahkan ada yang mengaku pernah menaiki kereta hantu tersebut. Peristiwa tersebut terjadi di akhir tahun 90-an. Aku tuh selalu ngambil kelas tuh sore ke malam gitu kan. Nah aku baru balik sekitar setengah 12 itu, masih ada sih mobil yang ke arah Pasar Minggu tuh masih ada. Aku naik kereta itu dari stasiun Tanjung Barat gitu lah. Dari kampusku aku naiknya di stasiun Tanjung Barat. Lalu di stasiun Tanjung Barat itu aku nungguin keretaku gitu kan. Nunggu, tiba-tiba datang tuh. Tit gitu kan, bunyinya tuh udah nggak enak banget. Ya udah aku naik aja, aku sambil bismillah aja gitu kan tanpa. Nah di situ tuh entah kenapa orang banyak yang duduk gitu kan, tapi mereka tuh pada menunduk, rata-rata tuh menunduk ya. Tapi ada juga yang pandangannya kosong ke depan gitu tuh ada, dan itu pucet, semua muka-muka itu pucet, pandangannya kosong. Tapi aku pikir karena mereka kelelahan aja gitu kan, namanya juga malam-malam ya kan, mereka kelelahan sama seperti aku juga kelelahan habis kuliah. Lalu ada satu tuh yang aku ingat banget, itu megang tasbih gitu kan, megang tasbih. Oh ya, baju mereka semua putih, ada yang lengan pendek, ada yang lengan, tapi putihnya tuh kayak putih baju lama lusuh. Menurut pengakuannya, kereta itu berjalan sangat lambat. Butuh waktu lama untuk sampai di stasiun Manggarai. Sampai Manggarai aku siap-siap mau turun, aku lagi berdiri gitu, terus aku sambil ngantuk-ngantuk, tiba-tiba tangan aku ruk gitu loh, disamber gitu. Udah turun, tiba-tiba tangan aku disamber gitu. Ser gitu kan. Neng, ya Allah, astagfirullahaladzim, ngapain jalan di tengah-tengah peron? Hah? Naik keretanya mana ya? Di tengah-tengah peron, tengah-tengah rel maksudku. Hah? Tadi habis naik kereta, Pak. Mana kereta? Kata dia gitu. Kereta dari Depok. Aku tuh sampai berantem gitu sama dia. Jakarta Kota berhentinya terakhir cuma di stasiun Manggarai gitu kan. Kereta barusan, mana kereta? Kata orang Neng tuh jalan dari tadi. Orang pada ngeliatin, orang kali ya digituin. Itu tuh pada ngeliatin saya jalan. Itu kenapa gitu kan, sambil nunduk, sambil gini gitu, sambil ngantuk gitu. Kondisinya Jalan di tengah rel, dan itu kan di situ ada kayak bapak-bapak, mungkin dia pinter ya, oh Neng abis naik kereta setan ya, digituin. Meski begitu, layaknya sebuah legenda yang sulit diterima nalar, sampai sekarang kisah kereta hantu Manggarai masih menjadi urban legend di tengah masyarakat.
Meski begitu, tak jarang stasiun yang kini telah diabaikan begitu saja seperti stasiun Cilaku ini. Berlokasi di Desa Sukasari, Cilaku Cianjur, stasiun ini dibangun pada 1883 oleh Stadsspoorwegen atau perusahaan kereta api Hindia Belanda. Stasiun dengan 2 jalur kereta ini menjadi salah satu pemberhentian kereta dari Cianjur ke Sukabumi atau sebaliknya. Namun pada tahun 2003 stasiun ditutup karena longsor di terowongan Lampegan. Meski kini bisa dilewati kembali, tak ada kereta yang singgah di stasiun ini. Selain okupansinya yang rendah, beberapa prasarananya juga dianggap belum memadai. Kondisi yang sepi dan nyaris terabaikan membuat stasiun Cilaku berubah menjadi tempat yang punya kesan angker dan menyeramkan. Bahkan lantaran kondisinya terbengkalai dan tidak terawat, stasiun Cilaku disebut-sebut menjadi sarang makhluk halus. Pernah di sini di ruangan tempat saya kerja, di ruangan tempat karcis, ada sosok tinggi besar, mukanya hitam. Terus di tempat tiket ada wanita duduk putih lah, serba putih. Terus di ruangan PPKA-nya ada suara-suara ketawa, ngeri lah suara ketawa. Maghrib, pas maghrib itu ketawa. Jam-jam segitu pasti ada di situ ketawa-ketawa. Tidak hanya penampakan, tempat itu juga dipenuhi suara-suara misterius dan menyeramkan. Suara-suara yang membuat bulu kuduk berdiri itu bahkan terdengar sampai luar stasiun. Sering di ruangan PPKA ada orang ketawa lah, perempuan, si ketawa perempuan. Kan di pinggir PPKA ada kamar mandi itu. Pintunya sampai gubrak. Sebagai stasiun kelas 3, stasiun ini memang lebih mirip dengan halte kereta saja. Tercatat ada 5 stasiun non-aktif di jalur Bogor, Sukabumi. Nyaris semuanya bernasib sama dengan stasiun Cilaku, tak terawat dan terbengkalai. Jika menilik sejarah kereta api, tentu tidak akan lepas dari kota Semarang. Dari sinilah perjalanan panjang kereta api Indonesia dimulai. Pada tahun 1825 sampai 1830 terjadi perang di Ponorogo yang menjadi masa terburuk Belanda di Indonesia. Dana perang yang dikeluarkan Belanda untuk perang kala itu sangatlah besar. Peter Carey, sejarawan Inggris dalam buku Kuasa Ramalan menuliskan, perang Jawa ini menghabiskan kas Belanda sebanyak 25 juta gulden. Jika dikonversikan, angka itu mencapai 2 miliar dolar atau setara dengan 30 triliun rupiah lebih. Untuk menutup kerugian, pemerintah Belanda memberlakukan tanam paksa. Agar memaksimalkan penjualan ke Eropa, Belanda pun memerlukan moda transportasi untuk mengirim hasil komoditi tanam paksa tersebut. Beberapa pengusaha perkebunan Belanda saat itu mengusulkan untuk menggunakan kereta api. Meski belum ada jalurnya, mesin bertenaga uap ini populer di Eropa hasil dari revolusi industri di Inggris. Meski begitu, ada banyak pertentangan di pihak Belanda tentang pengadaan prasarana kereta api ini. Karena sejak dari awal, kereta api itu sendiri merupakan buah dari nilai-nilai liberalisme yang muncul sejak 1825 ketika produk dari revolusi Inggris berkembang dan menyebar ke Belanda. Ketika jalur kereta api Belanda pertama dibuat tahun 1839, setahun kemudian mereka berupaya untuk memasukkannya ke Jawa sebagai alat angkut tanam paksa di Jawa. Yang sayangnya saat itu pemerintahan konservatif menolaknya. Adalah Netherlands Indisch Spoorwegmaatschappij atau NIS, perusahaan swasta yang mempelopori pembangunan kereta api di Indonesia. Tepat pada 17 Juni 1864, ayunan cangkul menandai pembangunan jalur rel dan stasiun pertama di Indonesia. Jalur kereta sejauh 25 km dari Semarang menuju desa Tanggung Harjo, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah sekarang dibangun selama 3 tahun. 1867 adalah tahun beroperasinya kereta Hindia Belanda pertama. Stasiun Tanggung atau yang dulu disebut Tangung adalah halte pertama dari rencana jalur selanjutnya. Sampai saat ini stasiun ini masih terpelihara dengan baik. 10 Agustus 1867,
perjalanan kereta api uap pertama Hindia Belanda berhenti di sini. Di tengah kepungan rumah warga, inilah stasiun pertama di Indonesia dengan kondisi yang masih utuh.